Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 17 ayat 1 dan 2 demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Saudara-saudara sekalian, dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang penyesatan, atau terjemahan lain batu sandungan, sesuatu yang dapat menjatuhkan orang lain. Saya percaya tidak ada orang percaya yang dengan sengaja menempatkan batu sandungan di depan orang lain agar orang itu terjatuh. Tetapi betapa sering tanpa sadar kita membuat orang lain jatuh, khususnya yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah orang-orang yang lemah imannya. Kita bisa tidak menyadari bahwa kita sudah membuat orang tersandung sebab kita merasa sudah hidup benar. Hanya saja kita tidak memperhatikan hal-hal yang kecil yang kita anggap remeh. Sebagai contoh, orang percaya bebas memakai busana apapun. Tetapi ternyata busana-busana tertentu bagi orang-orang tertentu bisa menjadi batu sandungan. Demikian juga kata-kata kita, yang walaupun kita katakan dengan tulus, bila tidak hati-hati ternyata bisa menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, bagaimana kita harus hidup? Bukankah akan sangat menyulitkan jika kita harus menjaga hidup kita sedemikian rupa? Kita bisa bingung dan kehilangan jati diri kita, bukan? Tentu saja bukan itu maksudnya. Tetapi marilah kita tidak mengeraskan hati dan berkata, "Aku ya seperti ini. Terserah orang lain tersandung atau tidak, itu tanggung jawab mereka sendiri." Terutama jika kita adalah orang-orang yang terluka dan belum membereskan hati kita akan cenderung melukai orang lain, justru dalam hal-hal yang kita anggap remeh. Karena itu, mari kita mohon Tuhan memberi kita hati yang lemah lembut untuk menyadari dan membereskan luka-luka kita sendiri, serta hikmat untuk menjaga keseimbangan antara menjadi diri sendiri, tetapi juga rela menyangkal diri, agar sedapat mungkin tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang lemah imannya. Paulus berkata dalam 1 Korintus 8 ayat 13, "Apabila makanan, dalam hal itu adalah daging, menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku." Namun jika kita telah melakukan bagian kita dengan baik dan bertanggung jawab, tetapi masih juga ada yang tersandung, mari kita doakan agar Tuhan menolong mereka bertumbuh. Sebab kita semua, baik yang lemah maupun yang kuat imannya, harus bertumbuh. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam segala kelemahan kita untuk bertumbuh bersama. Amin.